Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar Supriyadi dari Prodi Teknik Mesin D4, Fakultas Teknik Mesin Universitas Negeri Makassar. Saya dari kelas 03 dengan NIM 240202601006. Di sini saya akan membuat video tentang tahapan tuntunan sholat. Yang pertama itu ada air apa yang dipakai dalam sholat. Nah, air yang saya pakai dalam sholat itu ada dua, yaitu yang pertama itu air PDAM dan yang kedua itu air sumur bor. Yang kedua, najis yang ditemukan dan cara mensucikannya. Nah, najis yang pernah saya temukan itu ada dua juga. Yang pertama itu air kencing, yang cara mensucikannya itu dengan cara membersihkannya dengan air saja. Dan yang kedua itu mimpi basah atau keluarnya air mani dari kelamin pria. Dan cara mensucikannya itu mandi wajib. Mandi wajib dan niatnya itu nawaitul gusla lirafil adasil asgori fadlillahi ta'ala. Dan tata cara mandi wajib bisa kalian lihat di YouTube atau internet, banyak. Selanjutnya itu ada yang ketiga, pakaian yang dipakai dalam sholat. Nah, pakaian yang dipakai dalam sholat ini ada dua kondisi. Yang pertama itu kalau saya di rumah, saya menggunakan sarung dan pakaian muslim yang dipakai untuk sholat. Dan yang kondisi yang kedua itu saat lagi saya di luar. Mungkin kalau saya di luar itu sering saya pakai itu celana jeans atau celana panjang dan pakai baju kaos. Itu yang saya pakai kalau lagi di luar. Yang selanjutnya yang ketiga, yang keempat maksudnya. Keempat itu fardu wudu. Nah, fardu wudu itu ada, yang pertama itu ada niat. Yang kedua itu membasuh muka. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Yang keempat itu mengusap bagian kepala. Yang kelima itu membasuh kedua kaki secara keseluruhan. Itu fardu wudu. Yang selanjutnya yang kelima, yang membatalkan wudu. Nah, sepengetahuanku yang membatalkan itu yang saya tahu itu ada yang membatalkan wudu. Nah, ada tiga. Yang pertama itu kentut. Yang kedua itu bersentuhan dengan lawan jenis. Dan yang ketiga itu menyentuh najis. Mungkin najis seperti air kencing, itu kita harus mengulang wudu kita. Nah, yang selanjutnya itu ada tata cara berwudu. Nah, di sini tata cara wudu saya akan jelaskan saja. Oke, yang pertama itu membasuh kedua tangan secara menyeluruh. Yang kedua itu kumur-kumur 3 kali. Yang ketiga itu membersihkan hidung dengan masukkan air hidung. Yang keempat itu membasuh muka secara keseluruhan 3 kali juga. Yang ke 6, 5. Yang ke-6 itu membasuh kedua tangan dari atas sampai siku-siku. Tangan kanan 3 kali dan tangan kiri 3 kali. Selanjutnya itu sudah tangan itu kepala. Ambil air wudu, basuh kepala. Dan biasanya kalau saya membasuh kepala, saya lanjut ke telinga begini. Basuh kepala dari belakang, sambung telinga. Itu 3 kali juga. Setelah itu basuh kaki secara keseluruhan. Sela-sela kaki yang penting terjangkau semua oleh air, dibersihkan.
Itu tata cara wudhu. Nah selanjutnya itu yang ketujuh itu ada yang membatalkan sholat. Nah yang setahu yang membatalkan sholat itu yang pertama kentut, ya kentut itu membatalkan sholat. Yang kedua melakukan tiga gerakan lebih banyak, atau melakukan gerakan 3 kali, melakukan gerakan 3. Oke, lanjut. Tadi itu yang terakhir itu melakukan lebih dari 3 gerakan, tapi itu bukan gerakan sholat. Itu bisa membatalkan sholat. Jadi melakukan 3 kali gerakan, tapi itu bukan gerakan sholat, itu bisa membatalkan sholat. Nah, yang terakhir itu yang saya tahu itu tidak melaksanakan atau tidak melakukan tumak ninah dalam sholat, yaitu berhenti sejenak. Itu bisa membatalkan sholat, atau ya tidak, itu bisa membatalkan sholat. Selanjutnya yang ke-8 itu ada rukun sholat. Nah rukun sholat ini banyak. Yang pertama itu niat, takbir, berdiri yang bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam, dan tertib. Itu rukun sholat. Oke, lanjut yang ke-9 itu ada tata cara sholat. Nah, tata cara sholat di sini saya akan jelaskan. Dan saya peragakan juga. Yang pertama itu ada takbir. Allahu Akbar. Setelah takbir, baca doa iftitah. Itu doa iftitah yang saya baca itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bacaan doa itu yang saya baca. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah-surah pendek. Setelah baca surah pendek, ruku. Allahu Akbar. Setelah ruku, membaca bacaan yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah itu bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu lu baca bacaan Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sujud. Allahu Akbar. Sujud membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali juga. Yaitu bangun dari sujud Allahu Akbar. Setelah bangun dari sujud itu baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'dini wa'afini wa'fu anni. Itu ruku lagi, bacaan sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu diulang-ulang sampai selanjutnya itu yang terakhir itu ada namanya duduk di antara 2 sujud. Itu bacaannya At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah baca doa duduk di antara 2 sujud yaitu salam. Kemudian kanan Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sudah. Itu tata cara sholat.
selanjutnya itu yang ke-10, yaitu zikir. Nah, zikir yang saya baca itu setelah sholat itu pertama saya istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Setelah itu saya baca itu Allahumma ajirna minan nar, 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 sebanyak 6 kali. Setelah baca itu biasa saya baca surah Al-Fatihah lagi. Setelah baca surah Al-Fatihah saya langsung zikir. Bagaimana yang biasa zikir, yaitu membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan astagfirullah sebanyak 33 kali. Dan total itu 99 kali zikir. Setelah zikir selanjutnya itu ada yang ke-11, itu ada doa. Nah, doa yang saya baca itu yang pertama itu doa untuk kedua orang tua saya. Doa yang pertama saya baca itu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu setelah saya baca bacaan itu biasa saya sambung dengan doa berbahasa Indonesia itu tentang hajat saya atau keluh kesah saya curahkan semua di situ. Pada doa saya yang terakhir pakai bahasa Indonesia itu, masalah saya ungkapkan semua di situ doa, tapi dengan bahasa Indonesia. Yang terakhir yang ke-12, sholat sunnah apa yang belum pernah dilakukan. Nah, saya sudah cari di internet itu sholat sunnah yang belum pernah saya laksanakan itu ada beberapa, ada 3. Yang pertama itu sholat hajat. Saya belum pernah sholat hajat, tapi saya sering sholat duha. Di situ sholat duha saya itu, di situ hajat saya biasa saya sampaikan. Yang kedua itu sholat 2 gerhana. Saya tidak pernah melaksanakan sholat 2 gerhana. Yang terakhir itu sholat istisqa atau sholat untuk menantikan hujan. Saya tidak pernah melaksanakan itu. Adapun yang sholat lain yang saya belum lihat, mungkin saya sudah laksanakan. Yang saya lihat di internet sudah. Yaitu 3 sholat sunnah yang belum pernah saya lakukan, yaitu sholat hajat, sholat 2 gerhana, dan sholat istisqa. Nah, itu saja untuk ke-12 pertanyaan tentang tahapan tuntunan sholat. Oke, lanjut. Saya akan melanjutkan video tentang tahapan membaca Al-Quran. Yaitu ada 5 tahapan membaca Al-Quran. Itu yang pertama itu ada membaca 1 ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila abalin musamman faktubuh wal ya'tub bainakum katiban bil adli wala ya'ba katibun ayyatuba kama Allahu wal ya'tub wal yamlikil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillahu rabbahu wala yabhas minhu syai'an fa in kana Allah alaihil haqqu safihan aw du'ifan aw la yastati an
yastati'u an ayyamillahu lahu fal yumlil waliyuhu bil ajali wastahidu sahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini fajulu wam'atani mimman tarduna minas suhada'i an tadilla ihdahuma fatazakira ihdahuma ukhra wala ya'bus suhada iza ma du'u wala tas'amu an ta'tubu sogiron au kabiron ila ajali zalikum satu indallahi wa aqwahu lis-sahadati wa adna Allah tartabu illa an takuna tijaratan hadiratun tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla ta'tubuha wa ashidu iza tabayatum wala yudarra katibu wala sahid in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Shadaqallahul azim. Nah, oke, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu salat sebelumnya berapa rakaat dan sekarang berapa rakaat. Oke, dari dulu itu saya sholat dari SD, alhamdulillah saya full rakaat, yaitu sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itu total 17 rakaat. Dan jika saya lenggang atau lagi santai, saya biasa melaksanakan sholat tambahan, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu sains berapa kali pembelajaran dari jumlah pertemuan. Nah, saya itu ikut sains dari pertemuan kedua sampai terakhir, yaitu pertemuan ke-6. Jadi saya ikut pembelajaran sains itu cuma 5 kali pertemuan dari 6 pertemuan, dari pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, dan yang terakhir itu ke-6. Oke. Lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana memotivasi diri untuk bisa sholat 5 waktu. Nah, di sini itu motivasi diri. Sebenarnya saya itu tidak ada motivasi diri untuk sholat 5 waktu, karena dari SD saya sudah diajar bahwa sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa yang besar. Jadi dari SD saya sudah dilatih untuk selalu sholat 5 waktu di masjid, diwajibkan untuk di masjid. Tapi ya, diwajibkan untuk di masjid. Jadi motivasi untuk sholat 5 waktu itu tidak ada, karena saya sudah terbiasa dari SD untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Jadi saya sudah terbiasa melaksanakannya. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai sekarang itu udah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu ada rasa gelisah di hati karena tidak sholat 5 waktu dan tepat waktu juga pastinya. Oke,
Yang kelima itu, selanjutnya yang kelima, apa kendala dalam belajar agama? Menurutku dari SD, SMP, SMA sampai sekarang itu kendalanya tidak ada, karena saya suka belajar agama, ya apalagi agama Islam ya kan, karena saya agama Islam, saya suka belajar agama, jadi tidak ada kendala dalam belajar agama. Oke, saya akhiri video saya dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.